Kita akan memasuki sesi panel discussion dengan topik Fintech Role in Amplifying Government to Person Initiatives, Collaboration, Innovation, and Impact. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Dina Artarini. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau secara singkat. Ibu Dina Artarini merupakan Chief of Legal and Compliance Dana Indonesia. Beliau memiliki pengalaman selama 9 tahun di bidang international law dan lebih dari 10 tahun di industri perbankan, khususnya bidang legal and compliance. Beliau juga aktif sebagai volunteer pada program Karya Nyata Sosial selama 14 tahun terakhir. Langsung saja kita sambut moderator pada panel discussion pada sore hari ini yang merupakan sesi terakhir, Ibu Dina Artarini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi panel discussion Fintech Role in Amplifying Government to Person Initiatives, Collaborations, Innovations, and Impact sebagai salah satu rangkaian dalam acara Indonesia Fintech Summit Expo IFSA yang kelima. Nggak kerasa udah kelima kali ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Artarini yang akan memandu sebagai di sesi diskusi hari ini sebagai moderator. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir semuanya hari ini langsung di sini atau menyaksikan melalui diskusi kita ini dengan para narasumber yang sangat inspiratif. Semoga teman-teman masih semangat ya dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kali ini. Selanjutnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang dan memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini dan siap untuk berbagi insights yang sangat menarik tentunya. Bapak Muhammad Rudi Salahuddin sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Silakan Pak. Selamat datang Pak. Silakan Pak. Selanjutnya pada Ibu Deni Purspa Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja. Selamat sore Bu. Terakhir kepada Bapak Setiaji, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita hari ini. Yang pertama, Bapak Muhammad Rudi Salahuddin yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau telah berkarir di lembaga pemerintahan selama kurang lebih 27 tahun ya Pak ya. Dimulai dari Bappenas, BKPM, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, beliau juga memperoleh mandat untuk menjadi komisaris di berbagai BUMN. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Engineering Management dan Sistem Engineering dari The George Washington University pada tahun 2002.
Selanjutnya Sri Kandi kami nih, Ibu Deni Puspa Purbasari. Ibu Deni adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau PMO Kartu Prakerja sejak tahun 2020. Ibu Deni juga merupakan dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau meraih gelar PhD di Ilmu Ekonomi Universitas of Colorado Boulder, Amerika Serikat di tahun 2006. Sebelum menduduki posisi di PMO Kartu Prakerja, Ibu Deni merupakan Deputi Bidang Ekonomi di Kantor Staf Presiden RI sejak 2015 sampai 2020. Sebelum itu, Ibu Deni merupakan asisten staf khusus bidang ekonomi untuk Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2014. Beliau merupakan penerima penghargaan Satya Lencana Karta Satya 10, penerima beasiswa Fulbright, penerima Stanford Callwood Student Teaching Award, James C. Campbell Thesis Research Award, dan Beverly Sears Student Research Award dan the University of Colorado Fellowship. Yang terakhir adalah Bapak Setiaji. Bapak Setiaji merupakan staf ahli Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang memiliki pengalaman mendalam di bidang pengembangan Smart City dan transformasi digital di pemerintahan. Sebelumnya menjadi staf ahli Kementerian Kesehatan, Pak Setiaji pernah menjadi pimpinan tim Jakarta Smart City tahun 2014 dan sampai 2019 dan memimpin transformasi digital di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Pendidikan terakhir beliau adalah Master of Science di bidang Regional Financial Administration di University of Indonesia di tahun 2023 dan pernah memperoleh berbagai penghargaan nasional dan internasional seperti Top CIO on Digital Implementations, IT Works 2021, The World CIO 200 Awards, C Editions, dan Global CIO Forum dari tahun 2021. Dalam diskusi panel kita kali ini, pada dasarnya pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki penyaluran program-program government to person dengan melakukan evaluasi strategi dan metode penyaluran dari berbagai program. Perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi finansial atau fintech, menawarkan perbaikan metode penyaluran G2P agar lebih efektif dan efisien, baik dari segi kemudahan, penggunaan, kenyamanan, biaya, dan waktu. Nah, hari ini kita akan bertanya langsung dengan pelaku kegiatan G2P ini. Mungkin di sesi ini saya ajukan pertanyaan pertama dulu kepada Bapak Rudi. Yang paling dekat sama saya, Pak, gitu ya. Kita sesuai usia enggak, di sini muda-muda semuanya. Mungkin saya ingin berbincang dulu nih dengan Bapak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa program dan inisiatif G2P ini berpengaruh ya Pak dalam meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Lalu yang ingin kami ketahui adalah bagaimana sih Pak kalau dari Bapak sendiri melihat program-program dan inisiatif G2P ini terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan, dan apa saja peluang dan tantangan dalam mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90% Pak di tahun 2024. Monggo Pak Rudi. Oke, makasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang para hadirin yang masih menyempatkan diri untuk mendengarkan kami bertiga di sini, berempat dengan moderator. Pak Setiaji, Bu Deni yang saya hormati. Ya, kalau kita bicara terkait dengan inklusi keuangan, memang program-program yang ada di pemerintah saat ini sudah mulai membaik dan sudah mulai menjurus kepada inklusi keuangan. Ya, jadi kita melihat ada beberapa program misalnya di Kartu Prakerja, di PKH dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung juga menambah jumlah dari inklusi keuangan kita. Nah ini yang
pemerintah terus menyambut baik langkah-langkah yang program-program yang dijalankan ini supaya target 90% ini tercapai. Memang di satu sisi masih banyak tantangan lain yang kita hadapi, misalnya tingkat literasi digital dari masyarakat yang masih sangat masih jauh di bawah lah. Kalau kita lihat bahwa tingkat literasi digital inklusi keuangan kita memang lumayan tinggi. Kalau saya lihat di sini dari data yang saya miliki tingkat 85%, 85,1 saat ini. Namun tingkat literasi keuangan kita masih di bawah 50%. Nah, ini yang menjadi challenge kita supaya bagaimana kita mendorong literasi keuangan ini bersama-sama, bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga tugas dari kita bersama-sama bersinergi dengan asosiasi, dengan para pelaku dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan kartu prakerja, misalnya kita melihat bahwa saat ini mungkin nanti dielaborasi lebih lanjut oleh Bu Deni, kita melihat dari mulai awal 2020 kartu prakerja itu kebetulan Bu Deni ketua direktur eksekutif dari PMO, saya ketua tim pelaksana, kita melihat bahwa ternyata luar biasa pengaruh dari kartu prakerja ini terhadap inklusi keuangan. Kita melihat bahwa ternyata dengan dipaksa orang supaya menggunakan teknologi digital by default, ini ternyata lumayan meningkatkan inklusi keuangan. Dari 17,5 juta sekarang ini yang kita sudah luluskan menjadi penerima manfaat dari kartu prakerja, ternyata hampir 30% diantaranya orang yang benar-benar baru mempunyai account keuangan, baik itu account bank ataupun e-wallet. Nah, ini hampir 30% dan itu lumayan besar. Ya. Kalau saya waktu itu bicara dengan salah satu bank, saya sebut namanya Bank BNI misalnya, saya bilang mereka bilang kalau ini dijejerin di depan cabang-cabang di Bank BNI mungkin seberapa panjang tuh untuk bisa dapat itu, dan seberapa lama mereka bisa mendapatkan lebih dari 1 juta nasabah baru gitu loh. Nah, ini dari kartu prakerja sendiri. Nah, ini yang kita lihat bahwa ternyata harus ada default untuk orang menggunakan ini gitu loh. Baik itu misalnya transportasi harus kita paksa gitu loh dengan penggunaan e-wallet dan lain sebagainya, dengan menggunakan fintech ini mereka harus membayar biaya transportasi dan lain sebagainya, sehingga literasi keuangan kita juga dengan bisa meningkat lebih baik. Ya Pak, jadi tantangan tadi ya Pak ya, dilihat dari jumlah literasi keuangan yang sangat rendah gitu ya, bekerja sama antara pemerintah dan sektor industri juga. Tadi ada unsur pemaksaan sedikit ya Pak ya melalui teknologi, itu ternyata mendorong orang untuk dipaksa untuk belajar ya Pak ya, dipaksa untuk memahami gitu. Nah tadi yang menarik sekali tadi diambil contoh, salah satunya adalah kartu prakerja ya sebagai contoh sukses yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kita ingin mendengar langsung dari Ibu Deni yang seperti kita ketahui bahwa kartu prakerja ini jadi program pemerintah yang sukses, mana bisa menggandeng berbagai unsur di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu bekerja sama dengan fintech ya Bu ya untuk penyalurannya. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit Bu kepada kami di sini bagaimana implementasi model kartu prakerja ini dalam mengadopsi infrastruktur teknologi keuangan ya Bu ya, perbankan dan fintech, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akseptabilitas dalam penyaluran bantuannya itu sendiri Bu. Dan kira-kira dampaknya itu seperti apa Bu bagi perekonomian nasional dan kehidupan sosial masyarakat? Oke, mungkin biar nggak cuman kita yang ngobrol ya, saya mungkin tanya sama teman-teman yang masih tersisa di sini. Ada yang sudah tahu tentang prakerja belum?
Yang sudah tahu tentang prakerja mungkin bisa raise hand. Boleh tunjuk tangannya? Jangan, nggak ada pressure loh, bener. yang tahu. Kayaknya mau dikasih hadiah nih. Berarti ada yang nggak tahu. Nah, terus kemudian ini mungkin sampai mas-masnya yang operator di belakang ya. Ada yang jadi peserta atau penerima prakerja nggak? Mungkin ada yang bisa tunjuk tangan di sini, siapa yang pernah jadi? Nggak ada Bu kayaknya Bu. Nggak ada, beneran Mas. Karena enggak, penerima prakerja itu adalah 17,5 juta. 1 dari 10 pekerja atau angkatan kerja Indonesia, lebih loh, itu adalah penerima prakerja. Dan saya ketemu di restoran, bahkan saya pada saat di ANU Pak, mahasiswa S2 yang dapat LPDP itu adalah penerima prakerja. Jadi cuman mungkin ada yang nggak ngaku karena merasa takut bahwa saya kan nggak nganggur atau saya nggak miskin. Prakerja bukan untuk yang nganggur dan prakerja itu bukan untuk yang miskin. Ini bukan bansos. Jadi no pressure teman-teman. Prakerja itu untuk mereka yang mau upgrade skill atau keterampilan. Jadi tadi bahwa prakerja itu tujuannya adalah untuk membekali skill dari angkatan kerja kita. Angkatan kerja kita terdiri dari orang yang kerja dan yang nganggur. Jadi bukan prakerja itu karena buat untuk yang nganggur aja atau fresh graduate atau korban PHK, that's wrong. Yang kedua adalah modelnya prakerja itu seperti apa sih? Orang tinggal pergi ke www.prakerja.go.id, kemudian register, terus ikutin pelatihan dengan saldo beasiswa pelatihan yang dikasih pemerintah. Hanya kalau mereka selesai pelatihan, mereka kemudian dapat insentif. Insentif itulah yang penerima prakerja bisa milih. Ada BNI, ada BCA, ada Dana, GoPay, OVO, dan Link Aja. Jadi we give choices. Interoperability 100%. Demen sama si A, besoknya si B ada promo saya pindah ke lain hati, boleh. Onboardingnya gampang. Terus kemudian di prakerja semua peserta sudah di KYC. Jadi KYC yang dilakukan oleh mitra-mitra pembayaran tadi itu adalah KYC second layer. Begitu. Nah, sehingga kita kemudian sudah ada linkage bahwa akun itu harus dimiliki oleh peserta prakerja. Tidak bisa yang terima prakerja adalah saya, kemudian rekeningnya adalah miliknya ibu, nggak bisa. Karena itu harus kemudian ada linkage. Nah, jadi prakerja ini kemudian gimana sih itu ceritanya? Jadi kalau kita misalnya mikir dengan program pemerintah lain, ini kan sebenarnya secara esensi conditional cash transfer. Kayak PKH misalnya, itu orang dapat uang mestinya kan untuk orang-orang supaya yang tidak mampu menyekolahkan anaknya atau kemudian ketika hamil membawa dirinya ke fasilitas kesehatan untuk dapat imunisasi dan lain sebagainya ya. Nah, atau pokoknya pemeriksaan. Nah, jadi habis itu kemudian bisa dapat insentif misalnya buat ibu-ibu yang benar-benar melakukan itu. Jadi masih ada ruang untuk betul-betul kita ngecek conditionalities-nya dan kemudian ngasih cash-nya sebagai insentif itu melihat dari praktek yang ada di prakerja. Nah, kalau kemudian kontribusinya ke perekonomian bagaimana? Mungkin kalau saya melihatnya apa yang bisa dilakukan oleh prakerja untuk para beneficiaries-nya, para penerimanya. Yang pertama tentu saja adalah pada saat prakerja lahir itu masa pandemi. Bank itu tutup beberapa. Orang nggak bisa tatap muka. Nah, yang terjadi adalah kehadiran fintech itu menjawab itu semua. Habis itu kan diikuti dengan kita tahu ada bank-bank yang sudah juga bisa onboardingnya juga secara digital. Tapi waktu itu adalah yang saya tahu fintech yang punya teknologi itu dulu. Sehingga ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal efisiensi, nggak perlu butuh ke bank, antrinya, waktunya, tapi itu kemudian mereka bisa kemudian membuka rekening seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, 29% loh. Itu penerima prakerja 5 juta orang lebih dalam 3,5 tahun itu punya rekening akhirnya. Menariknya dari 29% itu 90% milihnya fintech, milihnya e-wallet. Jadi mereka kemudian jadi ngerti bahwa oh itu mudah, tapi pada awal-awal saya paham itu lebih karena kepepet banknya tutup atau banknya tidak ada di daerahnya mereka. Nah itu dari sisi si usernya. Dan kemudian yang kedua yang menarik lagi adalah prakerja ini mengkontribusi untuk masalah akuntabilitas dari rekeningnya.
Karena banyak orang yang sudah punya rekening e-wallet tapi tidak di KYC, tidak premium. Prakerja ini mewajibkan KYC. Sehingga berapa jumlahnya yang seperti itu sudah punya tapi kemudian baru KYC karena prakerja 1,5 juta user. Nah ini jadi, dan bagusnya kalau buat perekonomian, ini kalau kita ngomong perekonomian atau keuangan negara, penggunaan atau mitra-mitra ini itu tidak ada fee-nya. Jadi utuh meloh Mas, orang Jawa bilang 600.000 tuh ya 600.000 tuh nol-nolnya itu tuh tidak ada. Biaya fee ini jadi dikurangi 10.000, dikurangi berapa itu enggak ada, atau dikurangi bahkan 5.000, 3.500 enggak ada. Karena kita paham di PMO ini kan ada orang bekas DBS, CIMB yang tahu bagaimana yang namanya bank itu beroperasi, rekening Vostro dan segala macam kita tahu. Jadi harusnya ini bisa gratis, karena itu kita juga bargain kepada teman-teman bahwa hey, kayaknya ada benefit di sisi kamu, sehingga kemudian kita tidak perlu mengurangi bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Nah yang terakhir adalah tentu saja adalah soal aksesibilitas. Tidak semua wilayah ada bank. Dan yang kedua tadi bahwa kalaupun ada bank mungkin sekali lagi repot atau tidak semua orang itu bisa mobil ke sana. Karena mungkin weekdays dia kerja dan segala macam. So dengan adanya fintech itu jelas membantu. Ya, baik Bu. Jadi tadi kalau saya simpulkan dengan kerjasama atau drive yang dibuat pemerintah melalui program Kartu Prakerja ini sebenarnya tadi ya memaksa lapisan masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan, layanan keuangan itu untuk dipaksa untuk menerima layanan keuangan. Dan yang lebih luasnya lagi itu membuat kelompok dari masyarakat yang belum menerima literasi digital menjadi melek digital ya Bu ya. Itu yang luar biasa dan juga tentunya hal tersebut terjadi di saat pandemi ya, yang pasti challenge-nya tuh luar biasa pada saat itu. Dan di sini memang betul-betul terlihat kerjasama dari pemerintah dan juga industri dalam hal ini fintech yang justru menerima banyak user atau pengguna-pengguna yang baru ya Bu ya. Tadi 1,5 juta itu kalau dulu saya pernah kerja di bank Bu untuk memasarkan suatu produk aja itu sulit sekali dan mahal sekali. Ini jadi literasi digital dan inklusi keuangan itu dilakukan dengan sangat cepat, mudah dan murah ya Bu ya harusnya ya. Betul. Dan satu lagi saya mau menambahkan bahwa ini terima kasih kepada Kemenko Perekonomian timnya Pak Rudi ini. Karena sebenarnya regulasi prakerja itu disusun itu jauh sebelum COVID lahir. Tapi ya, timnya Pak Rudi ini sudah betul-betul forward looking, timnya Pak Menko ya, itu sudah forward looking bahwa kita tidak bisa hanya memberikan option banks sama teman-teman. Dan di prakerja ini ada bank pemerintah, ada bank swasta juga. Jadi kita sudah kemudian tahu bahwa untuk melayani the last miles, kita butuh teknologi, kita butuh mitra-mitra swasta yang punya capability untuk itu. That's why di regulasinya Perpres maupun Permenko itu sudah memasukkan e-wallet atau e-money. Nah sehingga kemudian ketika ada COVID, alhamdulillah regulasinya sudah menaungi. Coba kalau dulu misalnya saja regulatornya belum kemudian forward looking seperti hanya itu. Dibatasi begitu ya Bu ya. Nah semoga nih ya Bu ya, tahun ini kan tahun politik ya, semoga ini juga bisa terus diteruskan juga ya Bu ya, karena dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Edukasi itu kan jadi fundamental ya Bu ya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Mungkin sekarang kita beralih ke pembicara yang selanjutnya yaitu Bapak Setiaji gitu ya. Kita ketahui digitalisasi ini kan juga gencar ya Pak ya di bidang kesehatan waktu pandemi kemarin tuh terutama ya Pak ya. Berkenan berbagi cerita Pak dengan kami apa saja inovasi dan transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pak Setiaji, dan juga bagaimana kolaborasi memiliki peran kunci di dalam melakukan transformasi digital di bidang kesehatan Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi kesehatan ini sebenarnya belajar dari fintech. Mungkin ingat dulu waktu krisis ekonomi 97-98 ya, di mana ekonomi kita kolaps dan kemudian fintech berkembang cukup pesat. Mulai ada bank online, kemudian e-money dan sebagainya. Bahkan sekarang daftar bank aja nggak perlu hadir secara fisik gitu ya. Nah, kemudian datang pandemi. Jadi krisis itu
merupakan momentum bagi kami, ya, khususnya di kesehatan, untuk bisa meningkatkan bukan hanya layanan kesehatan tapi juga digitalisasinya. Dan kesehatan ini sangat berimpact kepada ekonomi. Dulu ingat waktu awal-awal COVID semua ditutup, mall ditutup, dan bahkan saya ingat dulu 2 tahun yang lalu ke sini ada acara tapi penontonnya nggak ada, gitu ya, karena online, duduk di sini dan kemudian virtual gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai pandemi dan ke arah endemi. Nah pada waktu itu kan keinginan kita adalah bagaimana ekonomi tetap bisa jalan terus kemudian COVID bisa di-manage. Nah ini perlu teknologi untuk memastikan siapa saja yang bisa melakukan mobilitas gitu ya, dan kemudian masuk mall dan sebagainya, maka lahirlah Peduli Lindungi. Yang saya yakin 99% nih pernah menginstal Peduli Lindungi gitu ya. Kalau enggak pasti nggak bisa kemana-mana kan. Nah belajar dari hal tersebut gitu ya, pada waktu pandemi ada aplikasi yang kesehatan yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, karena kurang lebih 100 juta yang download dan daily usage-nya itu 8 jutaan. Dan kemudian kita juga mulai mengenal secara lebih besar mengenai telemedicine. Telemedicine adalah merupakan virtualisasi layanan digital, layanan kesehatan yang pada sebelum COVID itu growth-nya kecil dan kemudian meningkat setelah pada saat pandemi, dan orang nggak perlu lagi melakukan kontak fisik tetapi bisa tetap mendapatkan layanan kesehatan yang kemudian bahkan bisa delivery obat-obatan secara gratis ke rumahnya langsung. Nah berangkat dari situ bahwa penyakit di Indonesia ini kan bukan hanya COVID, makanya kita memperluas cakupan dari layanan digital tadi, bukan hanya COVID, kemudian kita rubah menjadi Satu Sehat. Yang Bapak dan Ibu sekalian mungkin tiba-tiba kok Peduli Lindunginya hilang gitu ya, sudah kita rubah menjadi Satu Sehat. Dan sekarang usernya meningkat menjadi 111 juta, yang di dalamnya bisa mengakses data rekam medis. Ini cita-cita lama sebenarnya, kita ingin agar pada waktu ke rumah sakit nggak lagi ditanya punya alergi obat nggak, punya riwayat penyakit jantung nggak, kemarin minum obat apa, lupa saya. Ya apalagi kalau ditanya dulu pernah vaksin BCG, campak, polio dan lain sebagainya, sudah hilang. Nah itulah yang kita digitalkan sehingga kita akan digital ya Pak ya. Betul. Jadi rekam medis itu akan berbentuk elektronik dan kemudian bisa diakses oleh dokter walaupun beda-beda layanan kesehatan. Termasuk kita punya riwayat rekam medisnya. Nah itu cita-cita yang ingin kita lakukan dan sekarang alhamdulillah sudah bisa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa mengakses data rekam medisnya menggunakan Satu Sehat mobile. Ya, kurang lebih itu. Ya baik Pak. Jadi di sini terlihat juga ya Pak ya akselerasi atau percepatan itu sendiri didukung oleh teknologi ya Pak ya gitu, dan pada saat itu keadaan juga ya Pak karena adanya pandemi itu sendiri. Nah sekarang kita kembali lagi nih ke Pak Rudi, tadi kan prakerja gitu ya untuk memobilisasi dan mengupskill pendidikan gitu ya di Indonesia. Lalu dari Pak Setiaji tadi ada tech medicine ya Pak ya, yang untuk memberikan layanan medis yang lebih baik gitu ya Pak ya. Sekarang kalau menurut Bapak sendiri gitu ya, bagaimana peran inovasi dari fintech itu sendiri dan kolaborasi antar lembaga dalam mencapai inklusi keuangan itu sendiri Pak? Oke, baik. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita kan masih dikejar target untuk mencapai 90% di tahun 2024 gitu ya. Dan ini saya rasa dari posisi kita saat ini tidak terlalu sulit untuk mencapai inklusi keuangan itu, asalkan yang tadi saya bilang bahwa ada mainstreaming kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memang menggunakan fintech. Jadi ini harus kita dorong. Yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan UKM, karena ini UKM ini masih sangat besar peluangnya untuk bisa kita masukkan ke dalam ekosistem inklusi keuangan kita gitu ya. Dari coba lihat aja sekarang ini kan masih sebagian besar usaha mikro kita itu masih non formal. Nah, bagaimana ini kita formalkan dan ini bisa kita dorong untuk masuk ke dalam inklusi keuangan. Nah, ini yang menjadi salah satu yang
peluang yang mesti kita dorong supaya kita bisa memenuhi 90% itu tadi. Nah, selain itu juga tetap kita harus mendorong literasi digital kepada masyarakat. Nah, ini yang mungkin tidak bisa instan gitu ya, kecuali kita dihadapi oleh pandemi COVID seperti yang kemarin, bahwa kita tidak bisa kemana-mana dan mau tidak mau akhirnya kita menggunakan apapun melalui digital gitu ya. Tapi kan sekarang ini kembali sudah normal, dan nah ini yang mungkin kolaborasi dengan pemerintah, dengan para pelaku ini penting untuk kita meliterasi masyarakat untuk keuangan digital ini. Baik Pak, jadi kalau saya belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ini benar-benar mengambil peningkatan inklusi ini harus ditargetkan melalui kelompok masyarakat yang terbesar tadi ya, gitu, UKM gitu kan. Lalu tadi kelompok masyarakat yang belum menerima layanan keuangan maupun yang masih pendidikannya masih rendah gitu ya, seperti itu. Nah, saya ingin mendengar lagi dari Ibu Deni nih, terkait dengan kisah sukses dari prakerja ini sendiri ya Bu ya. Kira-kira apa saja sih inovasi yang sudah dan akan dilakukan oleh manajemen program Kartu Prakerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi programnya Bu. Kan semoga ini juga bisa berlanjut ya Bu ya. Dan bagaimana peran kolaborasi penyelenggara fintech dalam inovasi dimaksud, khususnya di waktu proses disbursementnya Bu, mungkin bisa cerita sedikit. Ya, memang prakerja itu mungkin, saya nggak tahu Pak Rudi mungkin yang lebih ngerti catatannya ya. Setahu saya sebelum prakerja itu belum ada program G2P yang kolaborasi dengan e-money. Nah, jadi prakerja adalah pionirnya yang terdepan, dan itu payung hukumnya kokoh lewat Perpres, kemudian implementing regulationsnya adalah Permenko Ekon, dan satunya lagi adalah Peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada PMK-nya Pak, bukan hanya dari Pak Menko Ekonomi, tapi karena ini ada urusan APBN kan yang disalurkan ke masyarakat, karena itu ada PMK-nya. Nah, dari situlah kemudian kita bergerak sesuai dengan aturan, dan kemudian komunikasi antara tentu saja dan pengetahuan kita tentang best practice-nya di industri itu seperti apa untuk memberikan value yang maksimal kepada user kita, dan kemudian problem yang dihadapi oleh user kita itu kemudian kita jawab dengan kehadiran fintech. Nah, karena kalau enggak juga percuma, kita tidak akan ada take up nantinya kan, kalau kita hanya menghadirkan tapi tanpa tahu bahwa itu benar-benar yang dibutuhkan oleh user kita. Nah, jadi pengalamannya prakerja dalam hal disbursement tadi sempat saya singgung. Ini kalau pakai APBN itu story-nya beda. Kalau pakai APBN, akuntabilitasnya itu dari skala 1 sampai 10 itu ada 12. Karena kalau fintech biasa bukan kolaborasi sama duit sama pemerintah, itu duitnya individu. Ya. Beda sama duitnya pemerintah. Kalau duitnya pemerintah kita itu ada audit BPK, BPKP dan semuanya. Karena itu kita harus lebih careful. Karena itu kita harus lebih banyak komunikasi supaya ada saling mengerti. Nah, tapi satu hal adalah yang saya ketahui bahwa more is better. Jadi more choices itu lebih bagus. Dan harus ada choices supaya apa? Kalau saya menindak satu player, masih ada alternatif programnya tetap bisa mengapung. Dan playersnya harus players yang itu memiliki reputasi, sudah teruji. Nggak bisa e-money yang baru lahir atau belum proven atau apa kemudian jadi mitra prakerja, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, reputasi program dan duit APBN itu at risk. Karena itu hanya mitra-mitra yang benar-benar katakanlah sudah teruji yang kemudian kita kolaborasi. Nah, terus kemudian selanjutnya saya yakin teman-teman sudah punya cara untuk bagaimana mendisperse, saya paham itu. Tetapi ketika itu dengan APBN, maka ikutin SLA-nya. Kita kemudian pastikan API-nya aman. Jangan sampai kemudian kita kemudian dalam perjalanan pertukaran data kemudian tidak atau rentan untuk dihack misalnya. Terus karena semuanya sudah digitalisasi, yang bagus ada di sisi pemerintah jadi akuntabel. Kalau kemudian kita butuh apa-apa, data itu rekon itu udah pasti, itu pasti 100% match. Yang kedua adalah
kita tahu bahwa kalau misalnya melanggar SLA, kita lihat aja, atau kemudian kalau saya lagi transfer, kemudian akunnya ternyata diidentifikasi fraud, atau kemudian over limit, harian maupun bulanan. Itu kan mental. Ketika mental, kita punya GFX. Dan saya kemudian bisa cek, ini sebenarnya kamu mengembalikannya tepat waktu atau tidak. Kalau tidak tepat waktu, pasti kita kemudian ingatkan. Jadi governance is very important, SLA is very important, let's respect itu. Karena ini pemerintah. Gitu. Terus kemudian lebih hati-hati dalam kemudian menyalurkan itu. Artinya adalah kita kan minta KYC, lakukanlah KYC. Walaupun KYC itu sudah dilakukan oleh PMO, lakukan KYC dengan proper. Karena apa? Itu ada dalam aturan dan perjanjian kerjasama. Jadi lakukan extra effort untuk juga memastikan bahwa duit rakyat, duit pajak kita semua itu kemudian benar-benar selamat sampai tujuan. Nah, jadi kalau dilihat dari apa sih sebenarnya lessons-nya yang sudah dan yang akan, pertama adalah kita bisa menyalurkan dengan efektif. Dan saya terima kasih dengan teman-teman dari industri ya, yang sudah membantu di Prakerja jadi mitra kita. Selama 3,5 tahun kita menaiki bahtera bersama dan kemudian kolaborasi sehingga efektif. Efektif ukurannya apa? Yang semestinya menerima dalam jumlah yang benar. Dan itu kemudian kita sudah sukses melakukan. 2 adalah efisien, karena tadi tidak ada yang namanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang paperwork dan segala macam, plus saya nggak bayar fee apa-apa, kita nggak mendidak apapun yang menjadi haknya rakyat. Itu penting. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana ke depannya directionnya. Pak Rudi tadi nyebut UMKM, itu benar. Jadi penerima prakerja itu banyak yang merupakan pelaku UKM. Ketika mereka sudah kemudian dapat pelatihan kewirausahaan dari prakerja, next-nya apa? Next-nya adalah mungkin mereka akan butuh untuk ekspansi usaha, butuh kredit. Nah, kita pemerintah sudah ada KUR dan lain sebagainya, Himbara juga sudah ada menyediakan KUR, tapi saya yakin pemain industri itu punya marginal cost yang berbeda-beda, average cost yang beda-beda, teknologi yang berbeda-beda untuk bisa serve market dengan lebih kompetitif, karena kalian kan berkompetisi untuk kemudian mendapatkan market. So ke depan saya pikir akan bagus kalau misalnya saja ada dari alumni prakerja, kemudian kita bisa menyediakan beberapa informasi at least ya, bahwa ini loh ada kredit yang bagus dari pemain yang bereputasi. Kalau pemain yang nggak jelas, gue nggak mau. Bereputasi artinya rate-nya pun juga bukan rate jahat, rate-nya itu kompetitif. Gitu, dan sudah teruji, dan tentu saja di sini mungkin nanti PMO akan banyak bicara dengan OJK. Siapa sih di antara sana yang bisa kemudian katakanlah prioritas untuk kita approach. Nah yang kedua tentu saja penggunaan fintech ini atau e-money ini akan makin berarti kalau ekosistem digitalnya makin gede. Ini teman-teman juga. Karena daerah-daerah seperti Sumba Barat dan segala macam ketika mereka dapat di e-money itu Mas, yang mereka lakukan 68% itu adalah meng-cash out. Ditransfer ke bank, punyanya temennya, terus kemudian minta diambilin duit untuk dia belanjain. Kenapa? Karena dia nggak bisa gini-gini, nggak bisa pakai kris, nggak bisa pakai itu, nggak bisa. Nah, karena itu ekosistem digital yang lebih besar itu akan bagus. Mereka menggunakan itu kadang juga sudah ngerti dipakai untuk di beberapa marketplace yang memang pembayarannya bisa pakai itu, atau untuk beli pulsa, untuk bayar listrik, bayar pajak, itu mereka sudah tahu. Tapi we need to educate more dan build the ecosystem supaya kemudian ketika ditransfer dengan e-money mereka tidak perlu cash out. Mereka bisa langsung kemudian membelanjakan karena kembali kepada di efisiensi ekosistem digital tadi. Betul. Ya Bu ya. Jadi kedepannya saya pikir itu arahnya. Baik. Ini luar biasa sekali sih, saya juga jadi ikut belajar gitu ya. Di sini yang saya lihat adalah dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan inovasi. Inovasi yang pertama adalah membuka opsi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, yang jadi tidak hanya memanfaatkan yang sudah ajak atau sudah stabil gitu ya Pak ya. Jadi itu merupakan satu inovasi yang sebenarnya luar biasa, didukung dengan payung hukum juga yang kuat gitu ya Pak ya. Dan belajar benar dari
pain point. Kalau kita di fintech biasanya ngomongnya gitu Bu, pain pointnya apa gitu, dan itu yang disasar dan dibantu dengan teknologi begitu ya. Nah sekarang kembali lagi ke Pak Satyaji untuk digital kesehatan ya Pak ya. Bagaimana nih Pak peluang dan tantangan pengembangan teknologi di bidang kesehatan ke depannya, dan kira-kira seperti apa peran fintech maupun lembaga jasa keuangan lainnya dalam menjawab tantangan pengembangan khususnya dalam penyaluran program bantuan operasional kesehatan Pak. Ya, jadi kalau ditanyakan tantangan mirip-mirip sih. Kalau digital itu pasti pertama infrastruktur ya. Jadi dari 10.400 puskesmas di Indonesia kurang lebih 745-nya nggak ada internet ya. Makanya mungkin pernah baca berita kok Pak Menteri tiba-tiba ke Elon Musk gitu ya. Yaitu dalam rangka untuk bagaimana bisa memanfaatkan Starlink untuk di daerah-daerah remote area. Dan kemudian tentunya juga masalah digital capacity para health workers nih. Supaya mereka mau tadinya nulis obat Panadol nulisnya P gitu ya. Paracetamol juga nulisnya P, sulit dibaca itu, makanya dipindahkan ke arah digital. Nah kemudian berikutnya yang masuk ke fintech. Jadi di kami ini ada beberapa program yang related dengan fintech. Kurang lebih ada 3 program besar yang sudah jalan. Kita melakukan crowdfunding bersama dengan Benih Baik untuk program stunting. Jadi kita kan punya program untuk mengeliminate stunting ya, menurunkan angka stunting yang tahun 2022 21% ke arah 14%. Makanya kita mengajak masyarakat untuk sama-sama menurunkan stunting dengan mendonate melalui platform Benih Baik, dan kemudian nanti diberikan makanan tambahan untuk anak-anak tersebut supaya gizinya meningkat. Nah kemudian yang kedua, kalau di bank itu ada BI checking untuk melihat kesehatan keuangan seseorang, sehingga nanti si lenders itu bisa memastikan nih bunganya berapa tahun, tenornya berapa tahun. Nah di kesehatan kan ada insurance, ada asuransi, tapi nggak tahu orang tersebut nih sehat atau enggak ya. Saya kasih premi, nanti jangan-jangan besok sakit dan kemudian membebani insurance-nya. Makanya kita siapkan namanya health checking atau health index, sehingga si asuransi bisa menetapkan premi sesuai dengan derajat kesehatan. Scoring ya Pak ya, berarti bantu scoring ya Pak. Betul. Dan kemudian yang yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana kita juga melakukan beberapa kegiatan gitu ya, terkait dengan mendorong masyarakat untuk lebih sehat. Jangan berobat, tetapi melakukan promotif preventif. Jadi kita sedang integrasikan, saat ini sudah berhasil integrasi dengan beberapa perangkat wearable device, sehingga nanti teman-teman sekalian kalau jalan kaki 5.000 langkah, kemudian kita kasih poin, dan poinnya bisa juga terhubung dengan fintech, beberapa fintech. Jadi poinnya kita kumpulkan dari fintech dan kemudian bisa ditukarkan juga dengan poin-poin yang ada di fintech tersebut. Nah itu sedang kita siapkan, mudah-mudahan nanti awal tahun depan kita luncurkan program itu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak nih, menarik sekali Pak gitu ya. Jadi tadi kan dengan adanya pandemi dan memang ada plan untuk meningkatkan skill dari masyarakat di Indonesia sendiri, akhirnya ekosistem digital jadi terbentuk dan lebih kokoh gitu. Nah sekarang bagaimana nih ya Pak, ekosistem digital ini termasuk para pelaku fintech ini nanti bisa terus mengembangkan dan bekerja sama dengan pemerintah ya Pak ya. Berarti tadi menarik sekali Pak, ada crowdfunding, ada insurance ya untuk scoring gitu ya. Terus juga yang lebih penting ini tadi, jadi jangan sampai sakit tapi lebih sehat, jadi nanti semuanya bisa terdigitalisasi begitu ya Pak ya. Nah sebelum kita menutup acara hari ini, saya ingin mengundang para narasumber kita semua yang luar biasa pada sore hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk closing statement. Dimulai dari Pak Rudi, monggo Pak. Ya, jadi yang harus kita dorong adalah bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan. Jadi memang ini sudah menjadi prioritas pemerintah. Nah, bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi baik dengan pelaku, asosiasi, dengan pemerintah supaya betul-betul inklusi keuangan ini bisa menjadi kenyataan. Nah, sekarang ini kan kita permasalahannya kalau kita tidak
tidak mulai dari sekarang dengan teknologi yang sudah semakin maju, ini kita akan selalu ketinggalan. Nah, ini yang harus segera kita wujudkan supaya betul-betul inklusi keuangan ini menjadi kenyataan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Deni. Saya pikir perusahaan-perusahaan kan sudah mulai ESG ya. Jadi antara profit dengan kontribusi kepada society itu harus berdampingan. Karena saya yakin itulah kunci sebuah perusahaan bisa diterima di rumahnya, di masyarakatnya. Jadi tidak rugi berinvestasi dalam kebaikan untuk masyarakat bersama dengan pemerintah maupun lewat private initiative yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Pak Setiaji, monggo Pak. Ya, saya pantun aja ya. Idem. Ya. Waktu istirahat baca buku. Dengan satu sehat Indonesiaku. Oke, cakep. Baik, terima kasih banyak pada para panelis atas jawaban yang sangat komprehensif, insightful, dan menambah wawasan kita semuanya terkait dengan peran fintech dan G2P dalam berbagai sektor. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir langsung di sini untuk mendengarkan sesi panel discussion sore hari ini.